Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang beriman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History dalam acara MHDB, mencari hikmah dalam berita. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Baru-baru ini, Rara sang pawang hujan meramalkan bagaimana nantinya sosok Baby L atau Abang Al-Fatih di masa depan nanti. Dalam rangkaian ramalan yang dilakukan oleh Rara sang pawang hujan mengenai keluarga besar Lesti Kejora, tidak lepas dari ramalan tersebut adalah Baby L yang nantinya akan menjadi seorang anak yang memiliki paras tampan, akan tetapi perangainya tidak akan jauh beda seperti orang tuanya yang katanya pernah melakukan pembohongan publik. Rara berkata, settingan yang seru, hanya saja ada pepatah, you play, karma you will get. Karma apa kamu lakukan bisa berbuah karma. Janin di perut itu bisa merekam kelakuan orang tuanya. Meniru kelakuan, bisa saja orang tua yang berani pembohongan publik, anaknya suatu saat jadi pembohong. Hal inilah yang membuat netizen geram, karena menganggap Rara meramalkan nantinya Baby L ini akan menjadi pembohong. Lalu seperti apakah dalam sudut pandang berita tersebut? Adakah hikmah yang bisa kita ambil? Mari kita simak dalam MHDB, mencari hikmah dalam berita. Pada kesempatan MHDB kali ini, saya akan membahas mengenai ramalan tentang buah hati. Hal ini berkaitan dengan Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar atau kita sebut Abang Al-Fatih, di mana Abang Al-Fatih ini diramalkan akan tidak jauh seperti orang tuanya yang katanya membuat kebohongan publik. Ini merupakan ramalan yang dikemukakan oleh seorang peramal wanita, di mana peramal wanita ini merupakan salah satu dari peramal terkenal. Dan ia merupakan pawang hujan yang katanya sudah pernah tampil menghentikan hujan pada saat MotoGP Mandalika. Bahkan ia juga pernah beraksi menjadi pawang hujan pada saat Asian Games di Indonesia. Dan ia telah mengemukakan beberapa kemampuannya di sebuah podcast terkenal di YouTube. Nah, kita pasti sudah tahu siapa dia. Tetapi terlepas dari latar belakang orang tersebut, saya lebih tertarik terhadap apa yang dikatakan oleh peramal ini. Di mana peramal ini berkata bahwa ya kehidupan Lesti itu katanya akan bahagia, lalu insya Allah akan terjadi apa istilahnya itu kebahagiaan, fortune gitu, dan akan selalu bersama-sama. Mungkin sampai sana ramalannya itu tidak akan membuat para hati Leslar lover ini akan sakit hati. Akan tetapi terlepas apa yang diramalkan oleh wanita tersebut itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk, kita tidak boleh percaya pada ramalan sama sekali. Apalagi setelah meramal tersebut ya ditambahkan oleh peramal wanita ini bahwa Baby L ini tidak akan jauh seperti orang tuanya yang katanya ya seorang anak katanya tidak akan jauh seperti orang tuanya. Kalau misalkan orang tuanya itu melakukan pembohongan publik, nanti anak juga seperti itu. Nah, ini kalau dilihat secara bahasa sih ya seperti tidak ada kesalahan, karena memang kita juga sering mendengar ada istilah buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Akan tetapi perlu kita ketahui, tidak serta-merta apa yang dikatakan oleh peramal tersebut adalah benar. Yang pertama, kembali lagi, setiap peramal itu hanya mengemukakan pendapatnya.
Dan itu bukan sebuah fakta kebenaran. Lalu apa yang dikatakan bahwa anak itu tidak akan jauh dari orang tuanya, itu tidak benar juga. Karena anak itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu akan dilahirkan dalam keadaan bersih. Artinya bayi itu bagaikan kertas kosong. Ia tidak memiliki karakter apapun. Sedangkan orang tuanya, lingkunganlah yang akan membentuk karakter dari anak tersebut. Ya bisa saja orang tuanya itu, maaf, mungkin kurang akhlaknya, atau juga orang tuanya itu sangat saleh, tetapi anaknya jauh berbeda. Bisa saja terjadi seperti itu. Karena anak itu bagaikan kertas kosong, dan yang mengisinya itu adalah lingkungan keadaan, orang tua dan orang sekitar. Jadi ada istilah mengurus anak kecil itu tidak cukup oleh 1-2 orang, akan tapi perlu orang sekampung. Dikarenakan bukan hanya dari orang tua, akan tapi lingkungan juga. Jadi kalau dikatakan Baby Al ini kalau nanti akan seperti orang tuanya melakukan pembohongan publik, pembohongan publiknya juga ini tidak benar gitu. Ini pernah saya jelaskan juga, karena memang ini mungkin membahas dahulu kala pada saat Lesti dan Rizky Bilar itu melakukan resepsi pernikahan dan ternyata sudah akad terlebih dahulu. Kan itu bukan sebuah pembohongan publik, hanya menunjukkan bahwasanya kita, Lesti dan Rizky Bilar ini yang melakukan resepsi. Jadi bukan pembohongan publik, karena tidak ada statement awal yang menunjukkan bahwa mereka itu melakukan sebuah pembohongan. Ya, dan jangan dikaitkan juga bahwa anak itu dikarenakan orang tuanya seperti ini nanti akan seperti ini. Tidak seperti itu. Karena kembali lagi banyak sekali kisah orang tuanya itu merupakan orang-orang yang tidak baik karakternya, akhlaknya kurang saleh, akan tetapi ternyata memiliki anak yang begitu saleh. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim memiliki sosok ayah yang ternyata tidak beriman kepada Allah, sedangkan Nabi Ibrahim sendiri merupakan nabi yang saleh, yang beriman kepada Allah. Artinya tidak setiap orang tua yang ternyata tidak saleh, anaknya juga tidak saleh. Lihat Nabi Ibrahim, walaupun orang tuanya tidak saleh, tetapi Nabi Ibrahim itu saleh. Begitupun kita lihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, di mana Nabi Nuh ini adalah orang tua yang saleh, yang senantiasa mengajak umatnya menuju Allah. Lihat anaknya yaitu Kan'an. Ternyata Kan'an tidak memiliki akhlak seperti yang dimiliki oleh ayahnya Nabi Nuh. Artinya tidak serta-merta ketika orang tuanya itu berakhlak jelek, nanti anaknya ikut jelek. Dan tidak serta-merta ketika orang tuanya itu baik, lalu anaknya juga baik. Karena akhlak keimanan itu tidak bisa diwariskan. Berbeda dengan harta benda, itu bisa diwariskan. Akan tetapi akhlak keimanan itu adalah harus dicari, harus dipelajari. Harus benar-benar sesuai dengan lingkungan. Jadi tidak bisa langsung mewarisi kesalehan, tidak seperti itu. Tetapi harus di jalur, harus benar-benar dicari kesalehan itu. Harus benar-benar sesuai dengan ajaran dan lingkungan. Nah, seperti itu ya. Jadi maaf sekali, apa yang disebutkan oleh peramal wanita tersebut tidak benar adanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dari apa yang saya ungkapkan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu channel ini menyebarkan hal-hal yang baik dengan cara like, share videonya, serta subscribe channel Adam History. Kita saling doakan hal-hal yang baik, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk Leslar juga, agar senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.